Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan share tentang bagaimana menghubungkan transmitter Yokogawa YT110 ke efek 3U ya. Jadi gambarnya ini, jadi saya pakai yang versi Lolete ya, KW F3U. Kemudian di sini ada power supply dan di sini adalah YT110 transmitter. Di mana YT110 transmitter ini adalah dia itu untuk mengirimkan data temperatur. Nah, kemudian sensor yang digunakan di YT110 ini nanti saya akan menggunakan PT100 seperti itu. Nah, ini adalah jenis transmitter yang biasa digunakan di industri proses ya, khususnya di oil and gas seperti itu. Jadi di sini output dari transmitter ini adalah sinyal 4-20 mA dengan span-nya itu adalah 0 sampai 100 derajat. Artinya 4 mA itu adalah 0 derajat, kemudian 20 mA adalah 100 derajat, seperti itu. Nah, kemudian berhubung jenis YT110 transmitter ini adalah analog ya, jadi outputnya analog, maka di sini akan disambungkan ke sini ya. Ini adalah analog inputnya. Terus wiringnya itu adalah positif power supply ya. Positif power supply itu masuk ke positif temperatur. Kemudian negatif dari transmitter ya. Sorry tadi ya. Jadi positif power supply itu masuk di positif transmitter. Terus negatif transmitter itu masuk ke input analognya ya di sini ya. Jadi negatifnya masuk ke input di sini, kemudian ground dari analognya itu akan kita sambungkan ke ground. Ini negatif transmitter ya. Ini saya rubah aja. Di yang mana nih? Salah. Nah ini ya, ini negatif. Ini saya rubah. Oke, nah terus kita langsung ke wiringnya saja ya. Jadi di sini saya akan menampilkan gambarnya. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Nah ini, jadi ini posisinya lagi off. Terus saya menggunakan ini adalah ini ya. Ini tuh efek 3U-nya. Oke. Pakai serial ya di sini ya, serial ke komputer yang ada di sini. Nah, ini masuk ke sini. Nah, ini kabel ini ke sini. Oke. Kemudian satu lagi saya pakai injektor ya. Injektor ini. Nah, ini adalah injektor. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah nanti sebelum kita sambungkan ke transmitter yang di sini, maka kita injek dulu nih ini ya, efek 3U-nya. Karena apa kok diinjek? Karena ini adalah outputnya 4-20 mA, sementara analog yang ada di sini itu adalah 0 sampai 20 mA seperti itu. Dengan resolusi kalau di datasheetnya itu 0 sampai 4080-an lah, sekitar segitu. Nah, nanti kita harus mencari dulu nih, misalkan kalau 4 mA itu resolusinya berapa, seperti itu. Oke, ini saya kecilin dulu, kemudian saya ke GXWOK-nya ya. Nah, di sini. Nah, ini nilainya 0 ya. Jadi saya pakai instruksinya RD3A, kemudian di nolnya 0 ya, 0 ya. Nanti saya pakai analog yang nomor 3 itu ya.
Terus nanti disimpan di D0. Nah, kita wiring dulu untuk ngecek. Kita cek dulu di sini. Ini saya sambungkan ya di ini saya pakai yang ini ya. Jadi ini 0, 1, 2, kemudian 3-nya di sini. Oke. Kemudian ini saya taruh di sini aja dulu. Ini ya. Oke, seperti itu. Terus saya nyalakan. Nyalakan dulu ya. Nah, ini ya. Nah, ini 12 mA saya ke 4 mA dulu ya, saya pengen tahu resolusi dari PLC-nya berapa ketika 4 mA. Ini 4 mA. Terus ini saya kecilkan aja. Nah, ini ya 4 mA di sini. Nah, kemudian yang negatif ground-nya saya hubungkan ke negatif sini. Oke. Jadi sekitar 759 ya. 759. Jadi ketika 4 mA itu dia bernilai 759 resolusinya. Oke, saya catat di sini di notepad. Jadi min PLC sama dengan berapa tadi? 759 ya. 759. Kemudian ini saya ke 20 mA ya. Kita lihat nanti itunya berapa, apa namanya, resolusinya. Oke, 20. Ini saya groundnya 3 berapa nih, 387 lah, saya ambil yang tertinggi ya, 387 3807 ya, benar tadi? Ya, 3087. Jadi di sini adalah nilai dari max PLC-nya. Oke. Terus selanjutnya saya wiring ya di sini ya. Ini saya melakukan wiringnya dulu. Ini saya matiin dulu ya. Saya matiin. Saya copot dari sini. Oke. Nah di sini dia pakai ini ya, saya pakai apa namanya? Pakai PT100 ini. PT100-nya. Ini PT100 saya hubungkan ke transmitter di sini. Nah, nanti tinggal dibaca aja di name tag yang di belakang situ aja, gampang untuk koneksinya. Terus yang kabel kuning ini adalah ini yang kuning ini. Ini itu adalah kabel positif dari transmitter. Ini saya hubungkan ke power supply ya. Jadi power supply-nya ini. Ini saya hubungkan ke power supply di sini ke ini. Nah, ini. Nah, ini. Ini adalah positif power supply. Kemudian yang negatifnya nih, negatif dari mana nih? Nah, ini negatif power supply itu saya hubungkan ke port sini ya, ke analog 3 sini. Oke, kemudian ini ke sini ya, ini yang ini. Nah, ini kan ground, saya hubungkan ke negatif yang ada di sini, ground supply ya. Jadi apa namanya, efek 3U ini dia supply-nya di sini. Jadi yang merah itu adalah positif, negatif. Nah, ini udah nyala ya, udah nyala. Jadi suhunya adalah di sini 25,21. Kemudian nilai arusnya 8,03 mA seperti itu. Oke, terus
Oke, jadi kita ke sini ya. Jadi ke apa namanya GX Walk 2 ini pakai GX Walk 2. Jadi apa namanya pakai apa namanya ini ya instruksinya RDA 30 K0 kemudian K3 D0 ya seperti itu. Jadi ini saya menggunakan apa namanya K3 ya, maksudnya K3 itu di sini. Ini gambarnya ini ya K3 itu yang ini di sini nih. Jadi kalau kita di efek 3U itu kan ada A0, A1, A2 itu adalah voltase, kemudian kok A ya. D0 sampai D2 itu adalah voltase, D3 adalah arus ya 4 sampai 20 mA. Nah, di sini maka nanti terbacanya adalah berdasarkan resolusi ya. Jadi apa namanya dari transmitter ini ke PLC ini itu kan dari, misalkan nih contoh nih ya di sini ya 8,02 mA. Ketika masuk di PLC itu menjadi resolusi ya. Resolusinya tadi yang sudah kita catat tadi adalah ketika nilainya itu 4 mA itu resolusinya 759, kalau 20 mA 3807. Oke. Nah, kemudian supaya nanti hasil akhirnya adalah sama dengan yang ada di transmitter, maka kita harus melakukan scaling. Nah, di sini kan ini ada FLT ya, di float, jadi D0 yang untuk menyimpan data transmit apa namanya? Data suhu itu saya rubah ke float. Saya simpan di D100. Kemudian untuk scalingnya itu di sub ya. Jadi sub ini adalah mengurangkan. Jadi nilai ini, nilai apa namanya, nilai resolusi di PLC itu saya kurangkan dengan minimal resolusi. Nah minimalnya kan 759-nya nih. Nah E759 saya simpan D102. Kemudian saya melakukan pembagian hasil dari D102 itu saya bagi dengan E3046. Kok bisa E3046? Itu hasilnya dari sini. Ini saya pakai kalkulator aja. Kalkulator. Nah, di sini ya. Jadi E3046 itu adalah 3807 dikurangi 759. 3048 ini salah ya. 30 ya rubah aja deh. 3048. 3048 saya samakan deh. Oke. Terus selanjutnya adalah ini saya kembali. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita kurangi nih hasil ini ya. Hasil apa namanya? Ini dari input ini saya kurangi dengan minimum ya. Jadi minimum dari resolusinya 0. Kemudian salah nih. Maksudnya di sini ini yang ini ya, Ini adalah apa namanya? E100 itu adalah span. Sorry tadi salah. Span, berarti span dari transmitter tadi di sini. Ini ya, nah ini. 100 dikurangi E0. Ini maksudnya span ya, span dari transmitter ini. Nah, cara untuk melihat spannya berapa atau apa namanya mau merubah spannya di sini itu menggunakan hardcom. Jadi hard communicator itu bisa digunakan untuk melihat span di transmitter. Karena transmitter ini kan support ke hard ya, jadi hard communication. Jadi makanya nanti bisa dilihat menggunakan hard communicator. Oke. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan ini ya, hasil 104 dikalikan dengan D110 seperti ini. Yang terakhir adalah ditambah dengan apa namanya? Zero ya, zero E0 ya. Hasilnya 108. Seperti itu. Oke, bisa kita langsung coba saja kita jalankan ya di sini ya. Ini saya write ke PLC dulu. Execute. Oke. Oke.
close. Kemudian kita start monitoring. Kita tunggu ya. Nah, ini ya. Jadi dia itu ketika bentar nih, di sini saya displaykan juga ini ya. Nah, ini. Ketika di sini 25,12 atau 8,02 mA, maka resolusinya adalah sekitar sini ya, 15. Ya, dia kayak hunting ya. Jadi wajar kalau PLC-nya PLC seperti ini ya. Beda lagi kalau kita menggunakan PLC brand gitu ya. Nah, ini bisa stabil. Oke, terus hasilnya ya sama kan, 25-an lah ya, 25 karena dia hunting terus ya, 25 sekian. Nah, ini. Ya, sama ya. Jadi scalingnya seperti itu. Nah, ini ya. Ya, seperti itu. Oke, itu aja sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.